Hai kawan Catra, jumpa lagi bersama saya Dani Mahendra di YouTube channel Jurnal Catra. Nah, di video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaporan SPT tahunan 1770S dengan menggunakan metode e-filing. Nah, pada kali ini saya akan share bagaimana penjelasan pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan metode e-form. Nah, sebelum masuk dalam video, pastikan kawan Catra telah klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Oke, sebelum mulai kita bumper dulu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tutorial ini, pastikan kawan Catra pahami dulu apa perbedaan e-filing dan e-form. Nah, sebenarnya kedua metode tersebut merupakan sama-sama cara untuk melaporkan SPT tahunan. Tapi di sini perbedaannya ialah cara pengisian laporan SPT tahunan tersebut. Nah, untuk e-filing, pengisian SPT-nya dilakukan secara online, dalam hal ini menggunakan koneksi internet yang stabil. Tetapi untuk e-form itu sendiri dilakukan secara offline, dengan cara yang pertama mengunduh file e-form tersebut di DJP online dan dilakukan secara offline untuk pengisian SPT tahunannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi inti nih, yaitu tutorial dengan case yang sama seperti video sebelumnya. Nah, jika kawan Catra ingin menonton tutorial pelaporan SPT tahunan 1770S dengan menggunakan metode e-filing, bisa lihat di video ini ya. Nah, sebelum mengisi SPT tahunan, harus diingat dulu bahwa langkah awal implementasinya adalah aplikasi e-form ini sebagian dilakukan secara manual atau offline dan sebagian dilakukan secara online. Nah, setelah formulir diunduh secara online, data SPT tahunan dapat diinput secara offline atau manual. Kemudian, kawan Catra dapat langsung mengupload SPT tahunan tersebut secara online. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, dan ingatkan lagi sekali ya, jadi pada intinya e-form ini hadir sebagai solusi bagi wajib pajak di Indonesia untuk mengurangi risiko data hilang pada saat pengisian SPT akibat internet tidak stabil. Nah, dengan kata lain, kalau jaringan kawan Catra sedang lemot atau tidak stabil, maka solusinya adalah menggunakan e-form ini. Nah, gimana kawan Catra? Sudah paham kan? Baik, langsung saya lanjutkan ke tutorial ya. Yang pertama, pastikan kawan Catra telah menyiapkan terlebih dahulu dokumen terkait SPT tahunan, seperti semua bukti potong atas penghasilan yang diterima oleh kawan Catra. Salah satunya adalah bukti potong 1721 A1 gaji karyawan. Kemudian ada daftar harta, daftar kewajiban atau daftar utang, dan daftar tanggungan. Nah, setelah semua lengkap, maka kita lakukan pengisian SPT tahunan. Untuk pengisian SPT tahunan, kawan Catra harus login dulu ke website DJP Online, yaitu djponline.pajak.go.id dengan masukkan nomor NPWP, kemudian password, serta kode keamanan. Setelah itu, kita klik login. Nah, setelah login berhasil, maka akan masuk ke halaman utama DJP Online. Di sini ada beberapa menu seperti informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, hingga layanan. Nah, di sini kawan Catra klik menu lapor. Kemudian kawan Catra klik menu e-form yang terletak di bawah e-filing. Oh ya, sebelum mengisikan SPT tahunan, pastikan perangkat kawan Catra telah terinstall aplikasi Form Viewer. Jika belum, silakan download dan install Form Viewer yang terdapat pada petunjuk bagian pertama. Untuk tata cara install Form Viewer tersebut dapat diunduh pada petunjuk bagian kedua. Nah, kemudian jika kawan Catra telah download dan install Form Viewer, maka bisa klik buat SPT yang terletak pada video ini. Nah, di sini kawan Catra akan diberikan berbagai pertanyaan terkait dengan formulir yang sesuai dengan data kawan Catra. Pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini, dalam hal ini wajib pajak yang saya bantu untuk mengisikan SPT tahunannya adalah untuk orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Maka jawabannya adalah tidak.
Kemudian diberikan pertanyaan lagi, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta? Dalam hal ini tidak menjalankan kewajiban pisah harta. Maka jawabannya ialah tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Dalam hal ini, wajib pajak yang kami bantu untuk mengisikan SPT tahunannya berpenghasilan lebih dari 60 juta. Maka jawabannya ialah tidak. Kemudian, klik e-form SPT 1770S. Selanjutnya, isikan data formulir awal, yaitu yang pertama tahun pajak. Di sini saya isikan tahun pajak tahun 2020. Kemudian untuk status SPT, dalam hal ini ialah wajib pajak baru pertama kali membuat SPT untuk tahun pajak 2020, maka saya klik formal. Nah, jika kawan Catra melakukan pembetulan SPT, maka bisa klik opsi pembetulan. Nah, dan yang terakhir, yaitu klik kirim permintaan untuk melanjutkan pengisi data di e-form SPT 1770S. Nah, selanjutnya, jika e-form berhasil terunduh, maka kawan Catra bisa membuka e-form tersebut untuk melanjutkan mengisi data pada SPT tahunan. Nah, selanjutnya, setelah kawan Catra mengunduh dan membuka file e-form SPT 1770S, maka akan ditampilkan formulir lampiran 2 yang terlihat pada video ini. Oke, kita fokus pada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada bagian ini, terdapat berbagai sumber atau jenis penghasilan, yang diantaranya yaitu bunga deposito, bunga atau diskut obligasi, hadiah undian, hingga dividen. Nah, dalam hal ini, wajib pajak yang saya bantu untuk mengisikan SPT tahunannya mendapatkan pesangon karena mengalami PHK di tahun 2020. Maka, saya masukkan nominal dasar pengenaan pajak pada poin nomor 5, yaitu pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Kemudian tidak lupa untuk masukkan nominal pada PPh terutama. Baik, jika sudah, kita masuk pada bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Nah, pada bagian ini diisi berdasarkan update jumlah harta yang dimiliki akhir tahun 2020. Nah, apabila ada perubahan pada aset yang ada di tahun kemarin, maka diupdate harga perolehannya. Atau, jika ada penambahan aset, bisa klik tombol plus atau tambah, maka untuk menambahkan aset. Nah, apabila dijual, maka dihapus dari daftar harta dengan klik tombol minus. Baik, kita lanjut kepada bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, apabila kawan Catra memiliki utang seperti utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, atau kartu kredit, utang afiliasi, ataupun utang lainnya, bisa dicantumkan data tersebut ke bagian C. Masukkan kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, hingga jumlah peminjaman. Tentunya pada bagian ini juga bisa ditambahkan jika kawan Catra memiliki lebih dari satu utang. Atau jika ingin menghapusnya, bisa klik tombol minus. Nah, dalam hal ini, wajib pajak yang kalian bantu untuk mengisikan SPT tahunannya tidak memiliki kewajiban atau utang. Kemudian, pada bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Di bagian ini dilengkapi dengan mengisikan nama lengkap, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Nah, jika ada penambahan anak di tahun 2020, bisa ditambahkan di bagian ini dengan klik tombol plus. Tapi ingat ya, jika ada penambahan anak di tahun 2021, tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar ini, karena hanya diminta susunan anggota keluarga per akhir tahun 2020.
Baik, jika kawan catra sudah yakin untuk mengisi lampiran kedua, bisa kita lanjutkan untuk mengisi ke lampiran pertama dengan klik selanjutnya yang ada di pojok kanan atas. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi data di lampiran pertama SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S secara inform. Nah, seperti biasa, di bagian atas ini sudah diisikan identitas kita, NPWP dan nama wajib pajak. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian A, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan akte bersifat final. Nah, diantaranya ialah ada jenis penghasilan bunga. Nah, bunga ini jika kawan catra memberikan pinjaman kepada usaha atau orang pribadi, bisa memasukkan penghasilan kawan catra ke bagian A ini. Kemudian ada jenis penghasilan atas royalti, ada juga jenis penghasilan atas sewa, seperti sewa kendaraan, motor, atau mobil. Di sini kecuali sewa gedung bangunan atau tanah ya kawan catra. Kemudian ada penghasilan atas penghargaan dan hadiah, hingga penghasilan atas keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Nah, dalam hal ini, wajib pajak yang kami bantu untuk mengisikan SPT tahunannya tidak memiliki penghasilan pada bagian A. Maka kita lanjut kepada bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, diantaranya ialah yang pertama, bantuan atau sumbangan atau hibah, kemudian ada warisan, hingga ada beasiswa. Dalam hal ini, wajib pajak yang kami bantu untuk mengisikan SPT tahunannya mendapatkan hibah dari orang tua. Sehingga kita masukkan nominalnya di bagian B, nomor 1. Nah, jika sudah, kita pindah kepada bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi, setiap bukti potong yang kawan catra terima bisa dicantumkan datanya di bagian C ini, seperti masukkan NPWP pemotong, nama pemotong, nomor bukti, hingga tanggal bukti, kode pasal diantaranya ada pasal 21, 22, 23, 24, 26 atau DTP ditanggung pemerintah, hingga masukkan nominal jumlah PPh-nya. Jika terdapat lebih dari satu bukti potong, bisa klik tambah. Atau jika kawan catra ingin menghapus bukti potongnya, bisa klik tombol minus. Kawan catra bisa lanjutkan untuk mengisi data e-form SPT tahunan dengan cara klik selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi data pada e-form SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770S. Nah, pada bagian ini kita fokus ke bagian yang pertama, fokus ke bagian status kewajiban perpajakan suami atau istri. Nah, pada bagian ini, kawan catra silakan mengisikan data status kewajiban perpajakan kawan catra. Seperti KK ini sendiri, yang artinya kepala keluarga, di mana digunakan bagi kawan catra yang memiliki NPWP digabung dengan istri atau suami, sehingga hanya perlu melaporkan satu SPT tahunan saja. Kemudian, untuk HB ini adalah hidup berpisah, yaitu ketika kawan catra sudah hidup berpisah dengan pasangan, sesuai berdasarkan keputusan hakim, di mana kondisi ini mengharuskan kawan catra memiliki NPWP yang terpisah dan melaporkan SPP-nya masing-masing. Kemudian untuk PH, yaitu pisah harta, di mana bagi kawan catra yang sebelum menikah telah sepakat dan berjanji untuk memisahkan harta atau penghasilannya. Dan yang terakhir, MT atau manajemen terpisah. Status ini digunakan bagi kawan catra yang tidak bercerai serta tidak melakukan perjanjian pisah harta, namun ingin memisahkan kewajiban perpajakannya masing-masing. Nah, dalam hal ini, wajib pajak yang kami bantu untuk mengisikan SPT tahunannya berstatus KK, kepala keluarga. Baik, kemudian kita masukkan penghasilan itu dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan. Itu pada bagian A. Kawan catra bisa melihat nominal penghasilannya di bukti potong 1721A1 dan atau 1721A2 yang dilampirkan atau bukti potong lainnya.
Baik, jika sudah, kita pindah kepada bagian B untuk mengisi status PTKP dari wajib pajak tersebut. Baik, jika sudah, nah karena wajib pajak yang kami bantu untuk mengisikan SPT-nya hanya diberi oleh satu pemberi kerja, maka PPh 21-nya ialah nihil. Karena PPh 21 sebelumnya telah dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian jangan lupa untuk centang pada bagian G, huruf A, yaitu fotokopi formulir 1721A1. Dan jangan lupa untuk mengisi tanggal sesuai dengan kapan kawan Catra mengisikan formulir ini. Baik, jika sudah dan yakin dengan data yang kawan Catra isikan pada bagian ini, bisa klik selesai ya, yang ada di pojok kanan atas. Kemudian, tahap di akhir adalah kawan Catra jangan lupa untuk mengunggah lampiran atau dokumen pendukung dalam pengisian SPT tahunan ini. Dalam kasus ini, hanya mengunggah bukti potong penghasilannya saja, yaitu bukti potong 1721A1. Pada pengunggahan lampiran ini, bisa sesuaikan dengan data kawan Catra masing-masing ya. Nah, jika sudah, kawan Catra jangan lupa untuk masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email kawan Catra. Kemudian tahap akhir ialah klik submit. Dan pengisian serta pelaporan SPT tahunan kawan Catra telah selesai. Nah, bagaimana kawan Catra? Sudah paham atau belum dalam pengisian SPT tahunannya? Sudah paham dong ya? Oh ya, ingat ya kawan Catra, sebelum mengisi SPT tahunan, pastikan data yang terkait sudah lengkap ya. Nah, kawan Catra bisa memilih metode pelaporan dengan cara e-filing atau e-form, karena sama-sama merupakan pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk kawan Catra, mau pilih yang mana nih? E-filing atau e-form? Tulis di kolom komentar ya. Terlepas apapun itu pilihannya, ingat, kewajiban kawan Catra yaitu untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Ingat, untuk pribadi, tanggal 31 Maret 2021 loh. Ayo kawan Catra, segera lapor hari ini. Saya Dani Mahendra, pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.